Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi minimal pahala 10 kali lipat. Kata para ulama, kecuali infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah minimal 700. Langsung 700. Ini berbeda, dia spesial. Selain infak di jalan Allah, maka minimal 10, bisa 700, bisa lebih. Tapi kalau infak di jalan Allah minimal berapa? 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Dalam surat Al-Baqarah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala seperti biji yang ditanam menumbuhkan 7 bulir, masing-masing bulir ada 700. Berarti 700 kali lipat. Seorang yang menginfakkan hartanya untuk jihad, untuk dakwah, karena di antara jihad adalah dakwah. Jihad dengan apa? Jihad dengan lisan. Jihad ada 2. Jihad dengan pedang, jihad dengan apa? Lisan. Minimal 700 kali lipat. Kalau yang lainnya, baca Quran, sholat duha, selainnya minimal berapa? 10. Tapi mungkin bisa lebih 700 atau lebih daripada itu, tergantung keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man hamma bihasanatin au bisayyi'atin. Bab tentang seorang yang yaitu berniat untuk melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Di antara rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam bermuamalah terhadap kebaikan dan keburukan berbeda. Kalau seorang melakukan kejahatan atau dosa, hanya dihitung satu dosa. Tapi seorang kalau melakukan kebaikan, satu kebaikan maka dihitung minimal 10 kebaikan. Bahkan ila sab'ati mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan ila adhafin katsira, bahkan lebih dari 700. Minimal 10 kali lipat. Seandainya Allah hitung satu-satu, sikap adil, Allah makanya dikatakan Allah bermuamalah dengan keburukan dengan sikap adil, yaitu satu keburukan dibalas dengan satu dosa. Tetapi dengan kebaikan tidak adil, tapi dengan al-fadl, dengan kemuliaan. Bil fadl, satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Seandainya satu-satu, setiap kebaikan satu, pahalanya satu, setiap dosa pahalanya satu, sama kebaikan sama dengan dosa, mungkin banyak orang masuk neraka. Tapi karena rahmat Allah tidak demikian cara hitungnya. Cara hitungnya kebaikan minimal 10 kali lipat sampai 700, sampai lebih dari 700. Kalau keburukan cuma satu. Bahkan nanti kita bacakan di sini, orang baru berniat saja sudah dapat pahala, belum melakukan, baru berniat sudah dapat apa? Pahala. Yang pahalanya satu, bukan 10 kali lipat. Inilah hadis yang menjelaskan tentang hendaknya kita semangat beramal soleh, karena kesempatan kita masih punya usia, masih punya kekuatan beramal soleh. Dan ini menjelaskan tentang luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya rahimahullah, beliau berkata qala Abdullah Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Ja'ad Abu Utsman qala haddatsana Abu Raja Al-Utaridi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih azza wa jalla qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dia meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis Rasulullah meriwayatkan dari Allah, tapi bukan Al-Qur'an. Tapi bukan apa? Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an muta'abbadun bitalawatihi, yaitu kita beribadah dengan membaca huruf-hurufnya. Kalau hadis qudsi tidak demikian, tapi sama-sama diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qala Allah berkata, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan mencatat keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah jelaskan cara pencatatan Allah tentang kebaikan dan keburukan. Yang ini menjelaskan tentang luasnya karunia Allah dan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana cara pencatatannya. Faman hamma bihasanatin, siapa yang berham itu berniat, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya, cuma niat doang, tidak mengamalkannya, katabahullahu lahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat di sisinya satu kebaikan sempurna. Fa in huwa hamma biha, ternyata dia berniat, fa'amilah, kemudian dia melakukan kebaikan tersebut, katabahullahu lahu indahu asyra hasanat, maka Allah catat di sisinya 10 pahala. Ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsira, bahkan lebih daripada 700 kali lipat, berlipat-lipat yang banyak. Ini tentang kebaikan. Jadi kalau cuma niat saja dapat satu pahala. Paham? Kalau dikerjakan minimal berapa? 10. Kalau enggak berapa? 700. Kalau enggak
lebih dari 700. Terkait dengan keburukan, wa man hamma bisayyi'atin, siapa yang berniat melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, dia niat keburukan, kemudian dia tinggalkan karena Allah, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka dia mendapatkan satu pahala yang sempurna, satu hasanah, satu pahala yang sempurna. Punya niat buruk, kemudian ditinggalkan gara-gara Allah Subhanahu wa taala tidak lakukan. Fa in huwa hamma biha, dan sebaliknya, dan kalau dia ternyata berniat melakukan keburukan, fa amilah, kemudian dia melakukan keburukan tersebut, katabahullahu lahu sayyi'atan wahidah, maka Allah catat cuma satu dosa. Ini hadis yang agung yang menjelaskan tentang luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bahas agar dipahami. Para ulama di antaranya Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan sesuatu yang melewati hati. Ya. Yang pertama melewati hati namanya khawatir atau khatirah. Lintasan hati. Lintasan kebaikan, lintasan apa? Keburukan, ya. Ini namanya lintasan. Ini namanya khatirah. Ada yang mengatakan khatirah ini tidak ada hukumnya. Kebaikan maupun keburukan tidak ada hukumnya. Cuma lewat, tahu-tahu pingin ini, tahu-tahu pingin nonton ini, tahu-tahu pingin timbul pingin berzina, tahu-tahu pingin maksiat, atau kayak pingin minum khamar. Seperti itu. Itu namanya lintasan. Tapi lewat begitu saja. Tidak ada kecenderungan kepadanya. Ini namanya khatirah. Di atas khatirah namanya at-taraddud. Lintas, dia menghindar, balik lagi, dia menjauh, niat tersebut dia buang, balik lagi, sering apa? Bolak-balik. Tapi dia apa? Dia tidak condong kepadanya, dia buang. Namanya itu bisikan setan bisikan. Tiba-tiba seorang ingin gini, ingin gini. Ya, kadang-kadang kita begitu ya. Kadang saya pernah main ke rumah sepupu di Australia, kemudian saya tidur di kamarnya, tahu-tahu di samping saya ada gitar. Tahu-tahu kepingin main gitar, kepingin. Seret lewat aja, tapi enggak lah, dosa. Udah lama enggak main, saya tahu pingin maksiat, tapi lewat aja, tidak dipedulikan. Itu namanya khatirah. Terkadang kembali lagi, kalau sudah bolak-balik namanya taraddud. Bisikan setan tapi ditolak. Ini enggak belum ada hukumnya. Kalau kemudian masuk ke hati, ada kecondongan, namanya ham. Itu nama bahasa Indonesianya apa? Namanya apa? Keinginan. Kalau tadi lintasan, yang kedua lintasan bolak-balik, namanya taraddud, yang ketiga namanya keinginan. Keinginan itu ada kecondongan kepadanya, ini namanya ham. Nah, ham ini sudah mulai ada hukum. Yang tadi disebut kebaikan atau keburukan. Paham? Keburukan. Di atas ham, puncaknya namanya azam, yaitu keinginan dan tekad. Sudah tekad bulat. Ini namanya al-azam. Ini lebih tinggi lagi. Jadi kita punya tingkatan, namanya pertama apa? Khatirah, lintasan. Paham? Yang kedua, bolak-balik, namanya taraddud. Semua ini kita tidak pingin. Kalau lewat kita menghindar. Kalau sudah ada kecondongan, keinginan, namanya apa? Ham. Kalau sudah kuat keinginan tersebut, namanya apa? Azam. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan para ulama membedakan antara ham dengan azam. Contoh seorang sedang sholat, atau dia ingin batalin, ke perut saya sakit, saya ingin batalin. Apakah langsung batal? Tidak. Ada kecondongan ingin batal, ada. Tapi dia belum batal karena masih ham. Tapi kalau dia sudah azam, batal, itu langsung batal, meskipun tidak jadi kentut. Kapan dia bertekad untuk membatalkan, bukan cuma sekedar kecondongan hati, tekad saya batal, pokoknya batal lah, itu batal meskipun tidak ada apa-apa. Karena dia sudah membatalkan niat sholatnya dengan niat untuk membatalkan apa? Sholat, paham? Puasa pun demikian. Puasa mungkin panas-panas, aduh, pingin minum ya. Kalau batal gimana? Pingin tapi tidak tekad. Kalau udah tekad, saya pingin batal. Udah, batal. Buka kulkas nggak ada air, udah batal. Udah batal karena sudah bertekad. Beda antara azam dengan ham, paham? Jadi kita ada tingkat 4 tingkatan. Khatirah, lintasan, taraddud, lintasan bolak-balik. Ini kita tidak nanfur anhu, yaitu kita tidak condong. Kita alham, ada kecondongan, keinginan. Lebih dari itu namanya apa? Tekad. Paham sampai di sini? Baik. Kita bicara tentang kebaikan. Jadi ada ham, ada azam. Kita bicara tentang kebaikan. Kalau orang ham pingin, ada kecondongan, dapat pahala meskipun dia tidak lakukan. Saya pingin pingin sholat duha. Tahu-tahu ada tamu. Dapat pahala enggak? Enggak, jadi ngobrol sama tamu. Dapat pahala enggak? Dapat. Karena tadi sudah ingin melakukan sholat apa? Duha, ya. Lihat orang miskin, aduh, saya pingin kasih duit. Gitu.
listrik belum bayar nggak jadi. Dapat pahala nggak? Dapat karena sudah kepingin, condong, belum tekad. Kalau tekad benar-benar, Bismillah lah. Tekad, duitnya nggak ada. Ini masih mikir, aduh. Lihat WA, Mas sudah bayar belum? Aduh belum. Repot nggak jadi. Tapi sudah dapat pahala karena sudah berniat melakukan apa? Baikan. Nah, lebih dari itu kalau melakukan, pingin sholat duha, kemudian dia lakukan, maka pahalanya bukan 1 sekarang, jadi 10, minimal 10. Minimal 10. Apakah bisa lebih dari itu? Bisa. Mungkin minimal 10. Kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebajikan, maka dia 10 kali lipatnya. Dia mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi minimal pahala 10 kali lipat. Kata para ulama, kecuali infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah minimal 700. Langsung 700. Ini berbeda, dia spesial. Selain infak di jalan Allah, maka minimal 10, bisa 700, bisa lebih. Tapi kalau infak di jalan Allah minimal berapa? 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Dalam surat Al-Baqarah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala seperti biji yang ditanam menumbuhkan 7 bulir, masing-masing bulir ada 700. Berarti 700 kali lipat. Seorang yang menginfakkan hartanya untuk jihad, untuk dakwah, karena di antara jihad adalah dakwah. Jihad dengan apa? Jihad dengan lisan. Jihad ada 2. Jihad dengan pedang, jihad dengan apa? Lisan. Minimal 700 kali lipat. Kalau yang lainnya, baca Quran, sholat duha, selainnya minimal berapa? 10. Tapi mungkin bisa lebih 700 atau lebih daripada itu, tergantung keikhlasan, tergantung sesuai sunnah atau tidak. Ya, tergantung keseriusan. Allah yang Maha tahu. Makanya Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas kebaikannya dan Allah alim, Maha mengetahui tentang orang-orang yang mengamalkan amalan tersebut. Allah tahu si fulan berapa kali lipat, si fulan berapa kali lipat, karena Allah tahu, bisa menilai bagaimana hati kita, bagaimana keseriusan kita, bagaimana keikhlasan kita. Allahu wasi'un alim. Allah luas pemberiannya dan Allah Maha mengetahui masing-masing kita.